Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Afifah An-Nuraini. Saat ini saya menjabat sebagai guru sosiologi di SMAN 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program studi Pendidikan Sosiologi di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10.6 materi interaksi sosial, submateri faktor pendorong interaksi sosial dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMAN 2 Padalarang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya sekarang? Oke ya, alhamdulillah walaupun sekarang siang masih tetap semangat ya semuanya ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Firman bisa mimpin doa? Bisa ya. Oke, kita berdoa dulu. Sebelum mulai aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati kita. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa, sekarang kita absen dulu ya. Sekretaris gimana absennya? Ada yang nggak masuk nggak? Siapa? Oke, nggak apa-apa ya. Memang sekarang lagi masa kelas meeting ya, tapi Ibu mengapresiasi teman-teman semua di sini bisa ikut pembelajaran Ibu kali ini ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung saja ya ke pembelajaran. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan sosiologi kali ini ada beberapa hal tujuan yang perlu kalian ikuti gitu ya. Yang pertama itu adalah kalian ini diminta untuk bisa mengidentifikasi mengenai faktor pendorong interaksi sosial ya dari gambar-gambar. Nanti bakal Ibu jelaskan lebih lanjut ya bagaimana pengerjaannya. Terus yang kedua menganalisis masalah yang ada di gambar-gambar nanti. Terus yang terakhir, hasil diskusi, hasil analisisnya nanti kalian presentasikan, disajikan di depan kelas ya, di sini. Oke. Nah, terus Ibu pengen tanya, masih ingat nggak materi sebelum pertemuan ini? Masih ingat apa? Iya, tindakan sosial ya. Kira-kira nih tindakan sosial sama interaksi sosial yang sekarang kita bakal belajarin ada kaitannya nggak? Ada ya? Ada, jelas. Tindakan itu kan apa yang kita lakukan ya kan? Iya. Interaksi itu apa tuh? Interaksi ya. Berhubungan. Kalau interaksi sosial berarti berhubungan dengan siapa? Iya, orang lain. Ibu dengan kalian ya kan? Atau ibu dengan siapapun, kalian dengan teman-teman kalian. Nah itu ya, jadi kaitannya tindakan sosial sama interaksi sosial. Nah, Ibu pengen tanya, kira-kira nih, apakah dalam kehidupan ini kita harus berhubungan dengan orang lain? Ya. Harus? Ya. Kenapa harus? Manusia makhluk sosial. Iya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Makanya katanya manusia itu makhluk sosial. Coba bayangin kalau kita hidup sendiri. Sakit? Kesepian ya? Takutnya malah jadi sakit. Sakit, iya, stres ya kan, sendiri, apa-apa sendiri. Jangan sampai ya, kayak gitu. Yang kedua, apa yang paling dibutuhkan saat berhubungan sosial? Waktu berhubungan, kira-kira apa yang dibutuhkan? Ya, komunikasi, ya kan? Kan nggak mungkin kan berhubungan, tapi kita nggak ada komunikasi. Pak diam-diam? Nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin diam-diam, pasti harus ada komunikasi. Nah,
Dari pertanyaan yang tadi, benar ya. Jadi kita ini bakal mempelajari tentang interaksi sosial. Nah, interaksi itu sebenarnya adalah unsur utama yang mendasari adanya hubungan sosial. Jadi kalau ada hubungan sosial pasti ada interaksi sosial. Nah, artinya berarti si interaksi itu adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu ya, satu orang dengan satu orang, individu dengan kelompok ya, misalkan ibu sekarang sama kalian, terus kelompok dengan kelompok, misalkan itu yang lagi kelas meeting, lagi ada tanding ya kan, kelompok A dengan kelompok B, misalkan tanding futsal, itu juga termasuk ke interaksi sosial. Terus interaksinya syaratnya apa? Yang pertama ada kontak sosial. Kontak apa kontak? Ada kontak ya, jadi ada sentuhan gitu ya. Kontak itu sebenarnya artinya sentuhan. Apakah sentuhan seperti ini gitu ya? Atau sentuhan seperti apa? Makanya di sini ada yang primer dan ada yang sekunder. Primer berarti langsung. Ibu pegang tangan Ririn. Ibu pegang, boleh dipegang? Ah, boleh. Tuh. Itu kontak langsung ya. Tapi ada juga yang sekunder. Kalau sekunder pakai perantara. Contohnya, ada yang tahu? Kalau pakai perantara, kontak sosial tapi pakai perantara. Media sosial. Contohnya ibu tadi manggilin kalian pakai WhatsApp, ya kan? Berkontak langsung nggak? Enggak, tapi berkontaknya pakai perantara WhatsApp ya, pakai WhatsApp. Atau enggak kalian nih suka nge-like-likein Instagram idola, itu kontak kan? Kontak, cuma kontaknya pakai media sosial. Yang kedua ada komunikasi, tadi udah disebutin ya, adanya komunikasi. Komunikasinya dengan simbol. Biasanya komunikasinya itu dengan simbol tuh, jadi komunikasi itu nggak harus kita langsung ngomong. Jadi ada komunikasi tanpa berbicara, tapi itu termasuk komunikasi. Ada yang tahu contohnya? Bahasa isyarat, buat yang bisu ya. Iya, pakai bahasa isyarat, pakai CD. Kan itu sebenarnya tidak menggunakan ini ya, apa namanya, suara, tapi pakai simbol kontaknya ya kan, biasanya pakai tangan ya. Atau bisa juga kayak gini, kalian bawa motor di jalan, bawa motor biasa aja, terus tiba-tiba di belakang ada yang tantin. Siapa? Mobil. Taunya teman kalian lagi manggil. Ya kan, pas kalian lihat, ngapain, mau kemana gitu kan. Nah itu kontak komunikasinya dengan simbol pakai klakson, ya kan. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong. Kenapa sih orang itu mau berinteraksi? Ya, ada 5. Yang pertama, imitasi. Ada yang tahu imitasi apa? Meniru orang lain. Iya, imitasi itu sebenarnya dari kata tiruan ya. Iya, jadi kalau misalkan di sosiologi, imitasi itu meniru orang lain. Contohnya, misalkan ada anak kecil suka ngeliatin mamahnya dandan gitu ya, make upan. Anak kecilnya ini tuh ngeliat si mama cantik pakai make up gitu ya, padahal masih belum bisa ngapa-ngapain itu anak kecil. Tapi anak kecil terserap tuh, mama suka make upan. Mamahnya pergi, itu make upnya dicowok pasti. Apa dicowok ya? Dimainin sama anaknya. Karena apa? Karena niru mamahnya suka dandan. Nah, selanjutnya ada identifikasi. Nah, identifikasi juga hampir mirip sama imitasi, cuman lebih mendalam. Jadi, kalau identifikasi itu bisa merubah kepribadiannya. Gitu. Contohnya, kalian punya idola? Punya. Siapa? Artis Korea? Ya. Atau ada artis Jepang? Atau mungkin ada yang mengidolakan pemain sepak bola luar negeri, gitu kan? Ada pasti. Biasanya orang fans yang fanatiknya ya, biasanya itu pasti bakal meniru si idolanya sampai ke dalam-dalamnya, gitu ya. Sampai misalkan mungkin bisa jadi yang dia mengidolakan artis Koreanya sampai
oplas mungkin ya. Apa oplas tuh? Iya, operasi plastik. Atau mungkin sampai dia tuh ini ya, nge-stalking si artisnya. Dia tuh kalau makan biasanya makan apa ya? Terus kalau misalkan jam segini ngapain ya gitu. Dan kebiasaan-kebiasaannya juga ditiru sampai bahkan kepribadiannya, karakternya juga berubah kayak gitu. Nah, itu maksudnya keidentifikasi. Terus yang selanjutnya ada sugesti. Nah, kalau sugesti itu berarti memberikan pandangan atau bersikap dan diterima oleh orang. Contohnya, Ibu lagi mensugesti kalian nggak kira-kira sekarang? Iya nggak? Iya kan? Iya. Ibu sebenarnya sekarang lagi mensugesti kalian untuk bisa memperhatikan Ibu. Nah, itu sugesti, gitu ya. Atau mungkin kalian pernah ikutan seminar motivasi, ya. Si ininya, pembicaranya, itu biasanya trainer namanya ya. Pembicaranya mensugesti kalian untuk semuanya menutup mata. Nutup mata kalian, ya kan? Terus dinyalakan lagu. Lagunya lagu-lagu melo. Nangis nggak? Nangis. Padahal itu trainer belum ngomong apa-apa. Kalian baru ngedengerin lagunya aja, udah sendu gitu ya, udah mellow. Keinget siapa yang disayangin, keinget siapa yang dikangenin gitu ya. Nah itu, sugesti namanya ya. Terus selanjutnya ada yang namanya simpati. Bukan kartu seluler ya. Ini simpati tentang tindakan sosial. Nah kalau ini simpatinya itu berarti kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ih, saya mah tertarik sama si A misalkan gitu. Kenapa tertariknya? Kenapa? Kayak suka gitu ya. Kalau ini lebih ke gini. Dia tertarik sama orang lain, tapi tertariknya itu karena dia memiliki sesuatu hal yang bikin saya haru misalkan. Atau mungkin yang bikin saya jadi care sama dia. Contohnya misalkan teman kalian kena musibah. Gempa kemarin misalkan ya, contohnya. Nah ini temannya tahu temannya ini kena musibah. Kira-kira sakit hati nggak temannya? Sedih nggak? Sedih. Karena kasihan dia jadi nggak bisa sekolah. Karena misalkan jalannya keputus aksesnya gitu ya. Terus buat makan juga misalkan susah. Buat tidur juga cuman ada di tenda-tenda yang seadanya. Terharu. Nah itu simpati namanya. Ya. Jadi adanya perasaan haru atau perasaan tertarik kepada orang lain. Kayak gitu ya. Itu simpati. Nah, terakhir ada empati. Nah, kalau empati itu adalah simpati yang mendalam. Gitu ya. Simpati yang mendalam biasanya bakal mempengaruhi kondisi fisik sama jiwa seseorang. Contohnya, misalkan seorang ibu gitu ya. Seorang ibu sakit gara-gara anaknya sakit. Gitu. Biasanya suka gitu ya. Jadi anaknya sakit gitu ya. Jadi kan biasanya kalau anaknya sakit ibu tuh kasihan gitu ya. Aduh udah deh apa namanya jangan sakit atuh nak gitu ya. Udah biar ibu aja yang sakit. Biasanya suka kayak gitu ya orang tua tuh ya. Nah itu bakal jadi beneran sakit karena kepikiran orang tuanya. Itu. Nah itu maksudnya ke empati. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke, sekarang Ibu pengen kita amati gambar ini. Oke. Ada dua gambar. Gambar yang satu apa? Gambar apa? Iya, Ibu lagi nyetir mobil. Yang kedua? Anak kecil nyetir mobil. Ada keterkaitannya nggak dari gambar satu sama gambar dua? Apa keterkaitannya? Nyetir mobil, iya. Jadi ini si anak kecil gara-gara ngelihat bapak atau ibunya bawa mobil, ikut-ikutan beneran bawa mobil. Bukan mobilan, tapi mobil beneran. Ya kan? Kira-kira faktor pendorong interaksi apa yang mewakili gambar ini? Tadi ada ada imitasi, ada identifikasi, ada sugesti. Ini imitasi, benar. Kira-kira pertanyaan terakhir apa masalah yang muncul dari gambar ini? Ada
Ada masalah nggak kira-kira? Apa masalahnya? Gimana masalahnya? Ada masalah nggak? Kira-kira? Kalau anak kecil bawa mobil gimana? Iya, kecelakaan. Makanya bahaya kan? Anak kecil bawa mobil. Jadi gimana harusnya orang tuanya? Harus gimana orang tuanya? Iya, mengedukasi gitu ya, mengarahkan gitu ya. Boleh bawa mobil nanti, Nak, kalau misalkan udah punya SIM, udah lancar, baru bisa lah. Ini mah belum juga 17 tahun ya kan? Kecil banget udah bawa mobil, ini bahaya ya. Iya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran intinya ya. Sekarang kita bakal mengerjakan sebuah tugas gitu ya. Sebelumnya Ibu bakal menjelaskan dulu tugasnya seperti apa. Jadi nanti Ibu bakal membagikan ini ya, lembar kerja LKPD. Nah, di sini ada gambar-gambar. Ya, gambar-gambarnya macam-macam ya. Nanti kalian bisa milih ngacak sendiri. Gambar-gambar ya. Nanti kalian itu pertama-tama amati dulu gambarnya. Karena gambarnya ada banyak nih. Ada 3 atau ada 2. Dilihat ada keterkaitannya enggak gambar 1, 2 sama 3-nya. Ya. Terus kalau misalkan udah kalian pahami, lanjut kalian isi di lembar kerja ini. Ya. Ini ada pertanyaannya, tinggal kalian isi aja di sini. Nanti kalau udah selesai, langsung presentasi. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, ini udah langsung kumpul sama kelompoknya kan ya? Iya, oke, bagus. Sekarang perwakilan kelompok boleh maju ke depan, ambil lembar kerjanya. 1 orang aja. Sok, acak aja, bebas mau milih yang mana. Semuanya. Iya, oke. Dah. Ya. Sok. Oke, boleh diamati ya gambarnya apa, langsung kerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh langsung nanya aja ke Ibu ya. Oke. So. Penipuan nggak sih? Tahu nggak ini apa penipuannya? Gimana? Ada masalah kira-kira? Terus 3 lagi. Satu-satu langsung aja di berikan kalimat kelas video ini baru kita kasih Ini kayak nggak nyambung. belajar Lalu si penipu tersebut mengarahkan si korban untuk ke Masalahnya apa coba? Yang muncul masalahnya apa kira-kira? Perkenalannya nih, Iya, jadi pertemanannya jadi ada gara-gara susah ditagih. gara-gara utang. Utang itu bisa ini ya, menegangkan tali persaudaraan. Oke berarti ya? Infonya apa? marahin ke ini ATM. boy Kayak gitu. Suruh ke ATM, Ke ATM. Ada transfer. Terus akhirnya aku kebobolan. iya. Ada kaitan, ada masalah berarti ya? Ada masalahnya. Oke, satu. Ketipu. Ketipu.
berarti presentasi semua ya. Seperti biasa, kalau mau presentasi berarti ada perkenalan dulu ya. Terus ada moderatornya ya. Jadi dia yang memperkenalkan siapa-siapa aja teman-temannya. Terus nanti dibuka sesi tanya jawab atau menanggapi. Oke. Udah ditentuin siapa yang jadi moderatornya? Udah siap? Mau dikocok atau sesuai dengan sesuai aja? Berarti ini kelompok 1? Oke, siap? Oke, boleh maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri buat yang belum kenal, nama saya Rini Nur Arianti dari kelas 10. Nama saya Faiza Baisi dari kelas 10-7. Nama saya Ulan Kirani dari kelas 10-7. Nama saya Yudala dari kelas 10-7. Nama saya Muhammad Azra Farilah dari kelas 10-7. Kami di sini akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Jadi dari gambar ini bisa dilihat bahwa gambar yang pertama ini menjelaskan diskon dari salah satu online shop yang besar-besaran sampai 99%. Nah yang kedua, seorang wanita ini kayak beli online gitu ya, belanja online. Terus yang ketiga, gambar ketiga ini paketnya udah pada dateng gitu, tapi paketnya tuh banyak banget. Jadi kayak barang yang gak butuh juga dibeli gara-gara ada diskon besar-besaran. Fenomena yang terlihat dari gambar-gambar tersebut adalah seseorang perempuan yang melihat diskon besar-besaran di salah satu online shop. Perempuan itu tertarik untuk membeli barang-barang di online shop tersebut, hingga ia tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya sudah banyak. Faktor pendorong interaksi sosial yang mewakili fenomena tersebut. Sugesti. Jadi alasan dari ini yaitu karena online shop tersebut mengubah pandangan seseorang menjadi boros dan kecanduan berbelanja online. Masalah yang timbul dari fenomena tersebut adalah kecanduan berbelanja online dan membuat seseorang menjadi boros. Dan yang seharusnya dilakukan agar masalah tersebut terjadi adalah memilih barang sesuai dengan skala prioritas atau yang dibutuhkan saat ini. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, gimana cara kita biar nggak kecanduan buat beli barang-barang yang nggak penting? Cara agar kita dapat memilih barang-barang yang nggak penting gitu ya. Jadi kita itu harus bisa milih barang yang bakal kita butuhin banget atau enggak gitu. Kalau misalnya barang yang kita butuh misalnya kayak bahan pokok gitu, kayak makanan, minuman, buat sehari-hari. Kalau misalnya yang kurang dibutuhkan, kayak beli tas, beli baju gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas? Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami tentang hasil pengamatan tindakan sosial yang ada di gambar. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maharani Tisha Putri Sanjaya dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Yuransyah. Perkenalkan nama saya Rifki Aulian Wiran Pratama. Perkenalkan nama saya Fauzan Aditya Wijaya. Dan saya Ikliman Nur Soleha. Oke, jadi di gambar ini terdapat orang yang tidak dikenal sedang menelepon, lalu dia mengarahkan si korban atau orang yang ditelepon untuk mentransfer uang ke rekening si penelepon tadi. Ceritakan fenomena apa yang terlihat dari gambar-gambar yang tadi. Ada seseorang yang menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Lawan bicara itu mengarahkan ke si korban untuk mentransfer ke rekening yang tak dikenal. Apa faktor pendorong interaksi sosial yang mewakili fenomena tersebut? Yaitu sugesti. Jelaskan alasannya. Karena sang korban terhipnotis.
Apa masalah yang timbul dari fenomena tersebut? Korban terkena penipuan. Apa yang seharusnya dilakukan agar masalah tersebut tidak terjadi? Tidak sembarangan mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Sebelum kita akhiri, ada yang baru saja. Izin bertanya ya. Jadi kan itu kayak ada nomor orang yang nggak dikenal, terus minta transferan gitu. Nah, terus cara kita tahu kalau itu nomor penipu itu gimana? Oke, kita nggak bakal langsung tahu kalau itu penipu, jadi kita nggak boleh sembarangan mengangkat telepon yang tidak dikenal. Cara yang lainnya, kita bisa mengecek terlebih dahulu nomor telepon tersebut, karena zaman sekarang udah canggih, ada aplikasi yang bisa ngelihat. Ya, jadi mungkin itu aja. Ada yang lain? Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya tadi Ibu sudah lihat ya hasil presentasinya dari kelompok 1, 2, dan sebagainya. Terima kasih buat yang presentasi dan yang menanggapi. Ibu sangat mengapresiasi ya. Dari tadi diskusi juga kalian aktif, gitu tadi presentasi juga ada yang bertanya dan lancar semuanya, terima kasih. Oke, sekarang kita berada di penghujung kegiatan ya. Tapi sebelumnya ini pengen tanya dulu, apa bisa ada yang nyimpulin nggak? Kira-kira materi yang sekarang kita pelajari itu materi tentang apa? Oh, tentang apa? Interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Hubungan. Timbal balik. Antara siapa? Antara individu. Individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Dan individu dengan kelompok. Ya kan? Antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Oke. Nah, terus tadi ada beberapa faktor pendorong yang alasan kenapa terjadinya interaksi sosial. Ada apa aja? Pertama, imitasi. Yang kedua, identifikasi. Ketiga, sugesti. Keempat, simpati. Dan terakhir, empati. Wah, ngelotok ya kayaknya, udah hafal semua. Oke, selanjutnya kita bakal kuis ya. Ini sebagai pengen tahu mengevaluasi sejauh mana gitu ya pengalaman kalian mengenai materi kali ini. Boleh disiapkan handphonenya, kita pakai Kahoot. Ada yang pernah pakai Kahoot? Ya, oke, berarti paham ya. Oke, kita pakai Kahoot. Oke, nah ini mau pakai PIN atau pakai barcode? Pakai PIN aja, oke. Masuk ke Kahoot, masukkan join ke Kahoot, terus PIN-nya ada 149943. Maharani udah masuk? Ririn? Ya, pakai namanya nama panggilan ya. Jangan nama yang aneh-aneh. Boleh nggak apa, nama singkat. Nggak usah komplit, nggak apa. Oke, udah siap dimulai ya? Udah siap? HP-nya dilihat? Oke, kita mulai. Ibu melakukan tawar-menawar di pasar tradisional, termasuk contoh dari kontak sosial, identitas sosial, tindakan sosial, interaksi sosial. Nggak tahu sih, aku jawab. Ingat kan kita lagi belajar apa sekarang? Interaksi. Jawabannya? Sugesti. Identifikasi. Jawabannya harusnya identifikasi. Masyarakat idealnya diarahkan untuk mewujudkan kaidah atau interaksi atau sama atau baik. Ingat, kita lagi belajar apa? Kaidah. Di bawah ini yang bukan ciri dari interaksi sosial adalah, oke, ingat? Ada kontak sosial atau
ketiga. Yang pertama siapa? Kevin. Yang kedua Kevin. Yang pertama Ayu. Oke, dan yang runner up-nya yang keempat ada Iki dan yang kelima ada Maharani. Mahalini. 5 orang tadi boleh maju ke depan? Maaf ya, ini Ibu ada sedikit oleh-oleh ya dari pabrik biasa. Iya, iya sip ya sama-sama. Boleh kembali lagi. Oke, tadi udah Ibu lihat ya hasil evaluasinya. Alhamdulillah sih kalau menurut Ibu mah jawabannya hampir semuanya bisa gitu ya. Cuman mungkin ada yang keliru ya. Apakah ini imitasi atau identifikasi gitu ya? Apakah ini sugesti atau simpati? Nah itu ya. Nah jadi buat yang tadi masih ada salah-salah, mungkin nanti kita bakal remedial gitu ya. Di kemudian hari remedialnya mungkin kita bisa tes lisan ya. Karena biasanya kalau tes lisan kalian bisa gitu ya menjawabnya. Nah buat yang udah bagus gitu ya, tadi runner up pemenang yang tadi udah bagus. Nanti mungkin ada pengayaan ya. Pengayaannya seperti biasa kalau sosiologi kita menganalisis masalah dikaitkan dengan materi selanjutnya. Oke, buat materi selanjutnya kita itu adalah materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial gitu ya. Nanti kalian bisa baca dulu di rumah atau ya di buku paketnya. Oke. Setelah itu ada yang mau ditanyain dulu? Ya ada, paham semuanya ya? Oke, Ibu pengen tanya kok kayak gitu. Apa sih kesan kalian tentang pembelajaran hari ini? Gimana? Rame, alhamdulillah. Ngebetein nggak? Kalau misalkan rating dari 1 sampai 10 gitu, overload dong ya. Terima kasih untuk apresiasinya ya. Semoga kedepannya Ibu bisa seperti ini lagi. Kalau gitu kita tutup saja ya pertemuan kali ini. Tapi alangkah baiknya kita berdoa ya sebelum ditutup. Firman bisa memimpin doa lagi ya? Oke, kita berdoa dulu.